Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jamila, jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo Angkatan 2018. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Geografi dan dosen pengampu Dr. Laode Amaluddin SPD MPD. Selamat menyaksikan. Dapat diketahui bahwa RPP merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Ini adalah tampilan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan sekolah SMA Negeri 1 Napabelano, mata pelajaran geografi, kelas semester 11 ganjil, materi pokok kondisi wilayah Indonesia sebagai poros maritim dunia, alokasi waktu 1 minggu 2 pertemuan kali 2 jam pelajaran 45 menit. A. Kompetensi inti. Q1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Ketiga, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Keempat, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah serta secara mandiri bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. E. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar 3.1 memahami kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Indikator memahami kondisi wilayah, letak, luas, dan batas Indonesia. C. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami kondisi wilayah, letak, luas, dan batas Indonesia. E. Materi pembelajaran. Kondisi wilayah Indonesia. A. Letak fisik Indonesia. 1. Letak absolut. Letak absolut Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Batas wilayah Indonesia berdasarkan letak absolutnya adalah sebagai berikut. 1. Wilayah Indonesia paling utara adalah Pulau W yang terletak pada 6 derajat. 2. Wilayah Indonesia paling selatan adalah Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur terletak pada 11 derajat lintang selatan. 3. Wilayah Indonesia yang paling barat yaitu ujung utara Pulau Sumatera pada 95 derajat bujur timur. 4. Wilayah Indonesia paling timur adalah Kota Merauke terletak pada 141 derajat bujur timur. 2. Letak relatif. A. Letak geografis.
Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat berdasarkan posisinya dengan wilayahnya yang lain. Indonesia terletak di antara dua benua, Asia dan Australia, dan dua samudra, Pasifik dan Hindia. Letaknya yang strategis menyebabkan Indonesia menjadi persimpangan lalu lintas perekonomian internasional baik udara, laut maupun darat. B. Letak geologis. Letak geologis Indonesia sebagai berikut. Indonesia merupakan bagian dari dua buah rangkaian pegunungan besar di dunia, yaitu rangkaian pegunungan Mediterania dan Sirkum Pasifik. Indonesia terletak pada pertemuan lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. C. Letak sosial budaya Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, terdiri atas bahasa, agama, suku, kebudayaan, mata pencaharian, dan sebagainya yang beragam. Keadaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antaranya adalah letak absolut dan relatif Indonesia. Letak astronomis Indonesia berpengaruh terhadap mata pencaharian penduduk. Letak tersebut mengakibatkan Indonesia mengalami iklim. Selain itu, ada pula pengaruh seni budaya yang beragam, seperti bangunan, kesenian, dan lainnya. D. Batas teritorial Indonesia. 1. Teritorial ZN Maritim Kringen Ordonamik TZMKO. Wilayah laut Indonesia pertama kali ditentukan dengan teritorial ZN Maritim Kringen Ordonati TZMKO tahun 1939 menyatakan bahwa bagian terluar wilayah Indonesia ada 3 mil yang diukur dari garis pantai. 2. Deklarasi Juanda. Pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk mengacu konsep wilayah perairan laut yang dikenal dengan Deklarasi Juanda. Batas landas kontinen. Landas kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah di bawahnya di luar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Peraturan Pemerintah tahun 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, di mana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam. Batas zona ekonomi inklusif (ZI). Indonesia menetapkan zona ekonomi inklusif Indonesia (ZI) selebar 200 mil yang diukur dari garis dasar pantai pada tanggal 12 Maret 1980 berdasarkan hukum laut internasional tentang ekonomi eksklusif zone. Batas laut teritorial. Dengan adanya Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia telah menerapkan asas negara kepulauan dengan wilayah perairan pedalaman ditarik di antara titik-titik terluar wilayah Indonesia ditambah dengan 12 mil perairan pedalaman ditarik di antara titik-titik terluar wilayah Indonesia ditambah dengan 12 mil perairan teritorial yang diukur dari garis terluar. E. Metode pembelajaran, pendekatan scientific learning, model pembelajaran discovery learning, metode tanya jawab, wawancara, diskusi dalam bermain peran. F. Media pembelajaran, media, lembaran kerja siswa, lembar penilaian, audio visual dan tampilan PowerPoint, LCD proyektor, alat, bahan, papan tulis dan spidol, laptop. G. Sumber belajar, buku geografi siswa kelas 11 Kemendikbud K13 revisi tahun 2017, lembar kerja siswa dan buku referensi yang relevan, internet. H. Langkah-langkah pembelajaran. 1. Pertemuan ke-1 sampai 2 4 kali 45 menit, kegiatan pendahuluan 15 menit, guru, orientasi apersepsi, motivasi, pemberian acuan, kegiatan inti 60 menit.
Sintak model pembelajaran, stimulasi pemberian rangsangan, kegiatan literasi, melihat tanpa atau dengan alat, mengamati, membaca, menulis, mendengar, menyimak. Problem statement, pertanyaan, identifikasi masalah. Critical thinking, berpikir kritik. Data collection, pengumpulan data. Kegiatan literasi, mengamati objek, kejadian, membaca sumber lain selain buku teks, aktivitas. Wawancara, tanya jawab dengan narasumber. Collaboration, kerjasama, mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, saling tukar informasi. Data processing, pengolahan data, collaboration, kerjasama, dan critical thinking, berpikir kritik. Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan. Verification, pembuktian. Generalization, menarik kesimpulan. Communication, berkomunikasi. Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan. Creativity, kreativitas. Kegiatan penutup 15 menit. Peserta didik membuat resume dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi, letak, luas, dan batas wilayah Indonesia yang baru dilakukan. Mengagendakan materi atau tugas yang harus dipelajari pada pertemuan berikutnya. Guru memeriksa pekerjaan siswa untuk materi pelajaran, letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Penilaian. 1. Teknik penilaian. A. Sikap, penilaian observasi. B. Pengetahuan, tertulis uraian, tes lisan, observasi terhadap diskusi, tanya jawab, dan percakapan. C. Keterampilan, penilaian unjuk kerja. 2. Instrumen penilaian terlampir. A. Pertemuan pertama. B. Pertemuan kedua. Sekian dan terima kasih.